Halo Sobat Sip, salah satu toxic word yang paling beracun adalah kata-kata orang sukses dan kaya itu adalah orang yang beruntung. Hal ini membuat banyak orang merasa bahwa dirinya tidak beruntung sehingga tidak bisa sukses dan kaya. Betulkah orang sukses dan kaya hanya bermodal keberuntungan? Banyak orang rata-rata mengatakan orang rata-rata yang berubah menjadi orang sukses adalah orang yang beruntung. Kata-kata ini seringkali terasa tidak nyaman buat orang rata-rata yang berubah menjadi orang sukses. Mereka merasa bahwa segala upaya, jerih payah, suka duka, perjuangan, tetesan keringat, dan air mata seolah-olah tidak dihargai oleh orang rata-rata yang lain. Di lain pihak, bagi orang rata-rata yang mengatakan orang rata-rata yang berubah menjadi orang sukses itu adalah orang yang beruntung, membuat mereka tidak mau belajar, apalagi berjuang untuk sukses dan kaya. Tahukah kamu bahwa keberuntungan, kesuksesan, dan kekayaan itu bisa dipelajari dan kita bisa menjadi magnet uang karena uang suka dengan orang-orang tipe seperti ini. Yang pertama, uang suka kepada orang yang punya pola pikir positif tentang uang. Sama dengan orang. Kalau kita tidak suka dengan orang tertentu dan punya pola pikir yang negatif terhadap orang itu, maka orang tersebut juga tidak akan suka dengan kita. Demikian juga dengan uang. Banyak sekali orang yang punya pola pikir negatif tentang uang. Akibatnya, uang akan menjauhi mereka. Contoh, pola pikir negatif tentang uang. Uang adalah akar dari segala kejahatan. Padahal sebenarnya yang terjadi, tidak punya uang adalah akar dari banyak kejahatan. Seperti banyak pencurian, perampokan, penipuan, trafficking yang disebabkan karena pelaku terdesak karena tidak punya uang. Yang kedua, uang suka dengan orang yang punya impian dan perencanaan yang spesifik. Setiap akhir tahun, saya selalu membuat resolusi dan evaluasi impian saya secara spesifik. Hasilnya, apa yang saya tulis banyak terwujud dan terjadi peningkatan dalam kehidupan saya. Maka dari itu, saat ini saya mengajak Anda untuk membuat tabel pendapatan dan aset untuk melakukan perencanaan dalam kehidupan kita 1-5 tahun yang akan datang. Dengan cara Anda menuliskan yang pertama pendapatan, kemudian yang kedua kendaraan, yang ketiga aset properti seperti rumah, tanah, apartemen, ruko, yang keempat aset finansial yang Anda miliki seperti tabungan, deposito, reksadana, saham, asuransi. Yang kelima, tempat rekreasi yang Anda kunjungi. Anda buat tabel seperti ini dan Anda buat tulisan 0 untuk akhir tahun 2022 kemarin, kemudian plus 1 untuk akhir tahun 2023, plus 2 untuk akhir tahun 2024, plus 3 untuk akhir tahun 2025, plus 4 untuk akhir tahun 2026, dan plus 5 untuk akhir 2027. Kalau Anda mau teruskan sampai 10 tahun akan lebih bagus. Silahkan Anda isi pada kolom tahun 2022. Yang pertama, berapa pendapatan Anda saat akhir tahun 2022? Yang kedua, kendaraan apa yang Anda miliki saat akhir tahun 2022? Mungkin motor atau mobil, mereknya apa Anda tulis, jumlahnya berapa Anda tulis. Kalau Anda belum punya, Anda bisa tulis minus. Yang ketiga, apa aset properti yang Anda miliki? Apakah Anda sudah punya rumah? Jika belum, Anda tulis belum punya. Kalau sudah, tulis ukuran luas tanah dan bangunan rumah Anda. Di samping rumah yang Anda tempati, apakah Anda memiliki tanah, rumah, apartemen, ruko, atau properti yang lain yang Anda sewakan atau Anda buat investasi? Yang keempat,
Apakah Anda sudah punya aset finansial? Berapa jumlah tabungan yang Anda miliki? Apakah Anda punya deposito? Apakah Anda punya reksadana? Apakah Anda punya saham? Apakah Anda punya asuransi? Jika belum, Anda tulis belum punya. Kalau sudah, Anda tulis nominalnya. Yang kelima, tahun 2022, Anda rekreasi kemana bersama dengan keluarga? Tuliskan. Setelah Anda isi semua di tahun 2022, Anda isi juga apa yang Anda harapkan Anda bisa peroleh pada akhir tahun 2023. Anda ingin punya pendapatan berapa? Anda ingin punya kendaraan apa? Aset apa yang ingin Anda miliki? Baik aset properti maupun aset finansial. Dan Anda ingin rekreasi ke mana? Lanjutkan isian tersebut sampai 5-10 tahun ke depan dan lakukan evaluasi setiap akhir tahun. Setelah Anda membuat tabel ini, akhir tahun depan Anda sudah mulai berhasil mewujudkan satu persatu apa yang Anda tuliskan. Kalau Anda berhasil, selamat. Kalau Anda gagal, Anda jangan menyerah dan Anda lakukan evaluasi agar tahun depannya Anda bisa meraih apa yang Anda tulis. Yang ketiga, uang suka dengan orang yang punya perencanaan, roadmap, dan strategi. Jika Anda merasa bahwa penghasilan Anda kurang, pendapatan Anda kurang, maka Anda harus punya strategi untuk menambah penghasilan Anda melalui wealth creation tambahan di luar penghasilan utama. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya yang berjudul Rahasia Membangun Kekayaan Mulai dari Nol, The Secret of Wealth Management. Bagi Anda yang memiliki usaha, Anda harus berpikir bagaimana strategi agar bisnis Anda bertumbuh sehingga semua yang Anda tulis bisa terwujud. Jika Anda merasa pengetahuan dan kemampuan Anda kurang, maka Anda harus mau belajar dan bertumbuh. Kehidupan Anda tidak akan berubah jika Anda tidak mau membuat perencanaan dan strategi untuk meraihnya. Impian Anda hanyalah sebuah mimpi yang tidak akan pernah terwujud. Yang keempat, uang suka dengan orang yang mau bekerja keras, ulet, dan pantang menyerah. Impian tanpa kerja keras dan kemauan membayar harga dari impian hanyalah omong besar. Jangan jadi anggota NATO. No action, talk only. Jarak antara impian dan kesuksesan adalah action atau kerja keras. Lakukan yang terbaik, tercepat, dan sampai tuntas sampai impian Anda tercapai. Yang kelima, uang suka dengan orang yang punya ilmu, pengetahuan, dan kemampuan. Jika Anda mau mencari karyawan atau partner bisnis, pasti Anda mencari orang yang punya kapasitas dan kompetensi. Maka dari itu, jika kamu ingin sukses dan kaya, maka kamu harus mau belajar dan berlatih. Saat ini, jika kamu mau belajar, ada banyak cara untuk belajar, baik yang berbayar ataupun yang gratis. Anda bisa belajar lewat baca buku. Anda bisa belajar dengan cari di Google. Anda bisa ikut training-training berbayar. Atau Anda juga bisa belajar lewat channel YouTube gratis seperti saat ini. Yang keenam, uang suka dengan orang yang punya sikap positif. Uang suka dengan orang yang punya percaya diri yang tinggi. Orang yang proaktif, orang yang rendah hati dan humble, tidak sombong, tidak egois, dan suka menolong. Uang suka dengan orang yang punya antusias dan semangat yang tinggi. Yang ketujuh, uang suka dengan orang yang punya karakter dan bisa dipercaya. Kepercayaan atau trust adalah hal yang paling berharga dalam bekerja dan berbisnis. Saat Anda mendapat kepercayaan dalam hal apapun dari siapapun, lakukan yang terbaik. Jika Anda punya utang kepada siapapun, Anda wajib untuk membayarnya. Uang suka dengan orang yang punya integriti. Apa yang dikatakan akan dilakukan dan diperjuangkan. Yang kedelapan, uang suka dengan orang yang bisa mengelola
dan mengatur uang. Uang senang ditata, uang senang direncanakan dan dikelola dengan baik. Lakukanlah perencanaan keuangan dengan 5 pos keuangan dan catat pengeluaran Anda. Untuk lebih jelasnya, lihat video saya berjudul 9 kesalahan orang rata-rata dalam mengelola uang. Yang ke-9, uang suka dengan orang yang suka berbagi. Di kehidupan ada hukum tabur tuai. Jika kamu banyak menabur, maka kamu juga akan banyak menuai. Jika kita menabur hal-hal yang baik, maka kita juga akan menuai hal-hal yang baik. Berbagi bisa dalam bentuk berbagi uang atau sedekah, berbagi ilmu, berbagi perhatian, berbagi kebahagiaan, berbagi kasih sayang, berbagi waktu, dan bisa berbagi segala hal. Oke, lakukan 9 hal ini dan uang akan mengejar Anda. Anda akan menjadi magnet bagi uang. Lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Hermawan Adikaryo. Sampai jumpa di puncak kemakmuran.